Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan lanjut lagi ya membahas seputar informasi akuntansi. Nah, di sini BMA itu akan coba menjelaskan 5 kunci dasar belajar akuntansi. Jadi kan kemarin itu banyak sekali BMA menerima pertanyaan-pertanyaan dari DM itu terkait dengan Kak, gimana sih supaya belajar akuntansi itu bisa mudah dipahami gitu kan? Soalnya saya tuh dari lulusan SMA, kemudian jurusannya juga IPA atau ada juga yang dari teknik, ada juga dari tata rias, tata boga dan sebagainya. Jadi sebagai seorang pemula yang baru memasuki dunia akuntansi itu masih baru-baru sekali gitu kan? Nah, nggak usah khawatir, yang perlu kalian pahami itu ada 5 kuncinya. Jadi ada 5 kunci dasar dalam belajar akuntansi yang benar-benar harus kalian pegang. Ketika kalian sudah memegang atau memiliki 5 kunci ini, insya Allah nantinya akan mudah mempelajari atau menghadapi segala hal terkait dengan ilmu-ilmu akuntansi. Nah, 5 kunci dasar ini akan selalu kita ketemui ya atau akan selalu terjadi kita lakukan dalam keseharian di dunia belajar ya, dunia pendidikannya atau di dunia kerja nantinya. Oke, apa saja kira-kira 5 kunci dasar yang BMA maksudkan itu? Mari kita lihat. Nah, di sini yang pertama ya, yang pertama itu adalah kuncinya kalian harus paham dulu siklus akuntansi. Nah, jadi kan kemarin itu BMA sudah jelasin ya sebelum penjelasan hari ini BMA itu sudah jelasin seperti apa siklus akuntansi, ya kan? Nah, kemudian BMA juga sudah jelasin mulai dari bukti transaksi sampai ke laporan sampai ke jurnal pembalik kemarin ya. Jadi sudah dijelaskan seperti apa maknanya, seperti apa bentuknya, seperti apa fungsinya, dan urutan-urutannya juga sudah dikasih tahu sebelumnya ya di postingan atau di video pembelajaran sebelumnya. Nah, kali ini BMA tidak menjelaskan lagi seperti apa pengertian dari masing-masing tahap-tahapan ini. Yang pastinya kalian sebagai seorang yang masih pemula ya ataupun sudah mungkin dulunya sudah belajar di SMK cuma sudah mulai lupa lagi dan atau sudah belajar di SMK tapi tetap nggak paham juga gitu kan. Nah, tidak perlu khawatir. Yang pasti kalian harus mantapkan dulu di sini. Nah, jadi di sini kalian harus memantapkan atau memahami secara dalam ya. Yang perlu dipahami itu adalah makna-makna dari masing-masing tahapan-tahapan ini. Ya, dari masing-masing tahapan ini kalian pahami secara jangan secara dihafal. Kalau dihafal nanti saya yakin akan susah, tapi dipahami dengan cara mempelajarinya. Ya, dipelajari, dibaca, kemudian dipahami. Kemudian selain itu pahami juga selain paham makna-makna dari masing-masing tahapan ini juga harus paham bentuk-bentuknya yang seperti apa. Jadi kalau ditanya nanti bukti transaksi, nah harus sudah tahu bukti-bukti transaksi itu apa-apa saja, bahkan yang modelnya faktur itu yang gimana, itu harus sudah tahu. Jadi intinya kalian harus pelajari dulu yang di sini. Ya, pelajari dulu siklus akuntansinya, semuanya ini dipelajari mulai dia fungsinya, bentuknya, bahkan ya mungkin tabel jurnal itu seperti apa, bentuk buku besar itu seperti apa. Nah, itu harus diperdalam lagi untuk memahaminya. Jadi nanti kalau sudah benar-benar paham yang terkait dengan siklus akuntansi ini, maka itu akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan nantinya. Nah, Kak, kalau saya misalnya nih udah tahu, udah paham tentang siklus akuntansi, kira-kira apalagi yang harus saya lakukan, gitu ya kan? Jadi kalau kita sudah paham siklus akuntansi, ya kemudian adalah memahami betul-betul ya, memahami betul-betul apa saja bukti transaksi dalam akuntansi. Ya, walaupun tadi itu sudah masuk ke dalam kategori siklus akuntansi, tapi di sini kunci yang kedua itu yang perlu setelah siklus akuntansi yang sangat perlu untuk dipahami itu adalah macam-macam bukti transaksinya.
Nah, jadi bukan hanya siklus akuntansi, tapi juga macam-macam bukti transaksi. Kenapa sih ini dijadikan sebagai kunci dasar gitu ya? Karena banyak orang yang hanya tahu cara menyusun, tapi kadang-kadang itu memfungsikan bukti transaksi itu masih ada yang salah memaknainya gitu kan, atau bahkan salah eh, mengetahui yang mana. Kadang-kadang nanti faktur dibilang nota, nanti kadang-kadang cek dibilang kwitansi mungkin atau lain sebagainya. Dan kadang-kadang gini, permasalahan yang lagi itu ditemukan adalah siapa yang berhak untuk menandatangani di faktur, menandatangani di cek, menandatangani di kwitansi itu juga kadang-kadang suka salah salah melakukan gitu ya. Dan bahkan seperti rangkapan-rangkapan juga kadang-kadang masih ada yang belum paham. Rangkapan itu kenapa harus 3, kenapa harus 4, dan kemudian yang asli untuk siapa, yang kopiannya untuk siapa itu ya. Jadi ini perlu dipahami. Jadi setelah kita paham siklus akuntansi itu ya seperti apa, mulai bentuk, definisi, dan fungsinya, kemudian pahami lagi macam-macam bukti transaksi. Jadi cek dan dicek ya secara langsung mungkin ya, bisa cari-cari itu kalau bukti transaksinya kwitansi itu modelnya gimana ya. Nah, kemudian cari lagi kira-kira nanti yang menandatangani di kwitansi ini siapa ya? Yang menerima uang kah atau yang memberikan uang atau kedua-duanya? Seperti itu kan. Kemudian apakah di kwitansi ini nanti harus dilampirkan atau dilampirkan namanya materai atau tidak? Kira-kira yang dibikin materai itu nominalnya yang berapa? Seperti itu. Jadi harus betul-betul dipahami bukti transaksi karena ini juga kadang-kadang masih ada yang kurang memahami fungsi-fungsi atau bentuk-bentuk dari bukti transaksi tersebut. Ya, di sini kan kalau kita lihat ya ada terbagi dua, bukti transaksi intern, bukti transaksi ekstern atau eksternal ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya kalau intern berarti dia berada di perusahaan gitu ya. Nah, kalau di ekstern itu yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan gitu. Nah, jadi nanti ini harus juga dipahami kapan nanti kita menggunakan bukti transaksi internal atau bukti transaksi eksternal. Oke? Baik, ini adalah kunci kedua. Kemudian setelah kalian memahami macam-macam bukti transaksi itu, maka tahap yang ketiga yaitu kuncinya adalah pahami kelompok-kelompok akuntansi. Nah, atau kelompok-kelompok akun gitu ya. Nah, jadi kita sudah paham siklus nih. Jadi kita sudah paham tahap-tahapan dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian kita sudah paham nih bukti-bukti transaksi apa-apa saja, fungsinya apa saja, kemudian bentuknya apa-apa saja, dan sebagainya. Nah, sekarang kita harus paham bagaimana caranya mengelompokkan akun-akun yang ada dalam akuntansi. Karena ketika kita salah mengelompokkan ini, ya, mengelompokkan akun-akun yang ada, ini nanti akan mengakibatkan laporan keuangan kita itu tidak benar, tidak valid ya, atau tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi ini adalah satu hal yang juga sangat penting. Jadi ini yang ketiga ya. Jadi ini adalah kunci yang ketiga yang perlu dipahami adalah yaitu kelompok akun. Harus tahu kelompok-kelompok akun itu apa-apa saja gitu kan. Nah, di sini bisa saya jelaskan. Kita lihat dari gambar ini ya. Akun itu atau juga biasa disebut rekening ya. Jadi akun itu kadang-kadang juga disebut namanya rekening. Jadi kalau ketemu salah satu nama ini berarti itu sama. Akun itu kata lainnya rekening. Nah, kemudian terbagi terbagi dua. Pertama terbagi dua dulu ya. Yang pertama itu adalah akun real atau biasanya disebut dengan akun neraca. Kemudian yang kedua, akun nominal yang biasanya juga disebut akun laba rugi. Artinya apa? Akun real itu adalah akun-akun yang berada di laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan akun nominal itu adalah akun-akun yang nanti letaknya berada di laporan laba rugi. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan gitu ya. Jadi akun itu terbagi dua kelompok. Akun real yang letaknya di neraca, kemudian akun nominal yang letaknya di laporan laba rugi.
Nah, ternyata akun real ini kalau kita lihat terbagi lagi menjadi 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok di sini. Yang pertama itu kelompok aktiva atau harta, yang kedua itu kewajiban atau liabilitas, yang ketiga itu adalah ekuitas. Nah, jadi ada 3 kelompok di di neraca ya, akun neraca atau akun real. Nah, kalau kita lihat di laporan neraca kan memang ini ya, memang ketiga ini yang nanti akan kita temukan di sana. Nah, ternyata ketika kita melihat kelompok aktiva, kelompok harta, itu terbagi lagi ternyata. Ya, ada aktiva lancar, ada aktiva investasi, ya, ada aktiva tetap, ada aktiva tidak berwujud, ada aktiva lain-lain. Nah, jadi ini nanti masuk ke dalam kategori aktiva. Kelompok aktiva. Aktiva ini terbagi lagi kan? Terbagi menjadi 5 bagian. Nah, nanti kalau kita lihat lagi aktiva lancar ini terbagi lagi. Ada akun apa-apa saja di aktiva lancar, contohnya kas. Ya, di aktiva lancar itu ada kas, misalnya gitu kan. Nah, kemudian di aktiva tetap itu misalnya contohnya adalah gedung. Aktiva tidak berwujud itu misalnya goodwill. Aktiva yang lain mungkin aktiva yang sudah tidak yang sudah rusak tapi mempunyai nilai jual gitu ya, sudah rusak tidak bisa difungsikan lagi tapi masih memiliki nilai jual. Nah, ini bisa dikaitkan seperti itu. Nah, jadi tadi kan aktiva ini terbagi ya, terbagi 5. Jadi nanti ini harus dipahami. Cari sebanyak-banyaknya atau cari informasi yang terkait dengan aktiva lancar apa-apa saja. Harus dipahami apa-apa saja. Nggak mungkin saya sebutin di sini satu-satu karena itu sangat banyak. Yang pasti intinya itu nanti merupakan bagian dari aktiva. Aktiva lancar itu terbagi dari aktiva lancar, investasi, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada kewajiban atau liabilitas. Nah, kewajiban atau liabilitas itu adalah yang namanya utang ya, utang ya. Nah, terbagi 3. Ada utangnya dalam jangka pendek, ada utangnya jangka panjang, ada juga utang lain-lain. Utang lain-lain ini yang tidak termasuk ke dalam kedua kategori di sini. Nah, jadi nanti apa saja? Ya, tergantung dari kebijakan perusahaan sendiri. Mungkin utang lain-lainnya apa yang mereka anggap utang lain-lain gitu ya. Jadi intinya kalau ada yang tidak termasuk menurut perusahaan itu tidak termasuk ke dalam 2 kelompok ini, maka bisa dimasukkan ke dalam utang lain-lain. Ya, kemudian ini terbagi 3. Nah, kemudian lagi kita lihat ada ekuitas. Nah, ekuitas ini juga ada modal pemilik, ada modal saham gitu ya. Nah, jadi nanti ini termasuk ke dalam kelompok ekuitas. Ya, kalau pemilik berarti dia kalau perusahaannya jenisnya perseorangan, kalau modal saham berarti perseroan. Nah, kemudian inilah ya, masing-masing kelompok akun ini termasuk ke dalam akun real atau akun neraca. Dan pastinya ini akan kita temukan memang di laporan neraca. Aktiva itu ada di neraca, kewajiban itu ada di neraca, kemudian ekuitas ada di neraca. Jadi kalau kita lihat laporan neraca, maka yang nanti kita tempatkan di sana adalah kelompok-kelompok akun yang ada di sini. Ini saya sudah warnai jadi warna orange, maka jangan lupa ya. Jadi kalau kita mau menempatkan akun-akun yang ada di sini itu, berarti dia termasuk ke dalam akun neraca atau akun real. Oke, kemudian tadi terbagi 2. Satu lagi adalah akun nominal. Akun nominal ini kita temukan di laporan laba rugi. Jadi kalau kita dengar kata laporan laba rugi, otomatis yang kita ingat adalah pendapatan dan beban. Kalau dia hanya perusahaan jasa. Tapi kalau dia perusahaan dagang, pasti ada yang namanya penjualan dan pembelian gitu ya. Di sini kita lihat ya pendapatan. Nah, pendapatan ini terbagi 2 kelompok lagi. Ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional. Kalau pendapatan operasional itu berarti yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan yang selalu terjadi dalam sehari-hari gitu. Kalau pendapatan non operasional ini ya tidak berkaitan langsung dengan operasional perusahaan, pendapatan operasional perusahaan. Ya mungkin ini hanya sesekali ya terjadi dan ini juga tidak merupakan pendapatan asli dari perusahaan. Nah, kemudian
Ya, ini tadi kan terbagi 2. Kemudian ada beban. Beban ini juga termasuk ke dalam akun nominal, ya terbagi 2 kelompok juga, beban operasional dan beban non-operasional. Kenapa dikatakan beban operasional? Karena ini beban yang kita keluarkan yang memang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, ya sehari-hari perusahaan. Sedangkan beban non-operasional ini adalah beban yang tidak merupakan kegiatan langsung kegiatan langsung dari perusahaan tersebut, artinya yang mungkin sesekali terjadi gitu ya. Sedangkan ini adalah yang memang atau yang aktivitasnya itu memang secara rutin dilakukan dan berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Nah, jadi ini adalah pembagian kelompok akun gitu. Jadi ini perlu sangat perlu sekali untuk dipahami, dan ini adalah kunci dasarnya juga. Ketika kita sudah paham menempatkan di mana letak-letak akun itu, maka kita akan sangat mudah sekali untuk melakukan penyusunan atau pencatatan laporan keuangan. Nah, tapi ketika kita tidak tahu di mana kita mau letakkan posisinya, ya, apakah dia termasuk ke dalam akun real atau akun nominal, ini yang bahaya. Justru nanti kita akan membuat laporan keuangan yang tidak sesuai atau tidak valid. Nah, kalau kita masukkan pendapatan ini ke kategori akun real, ini salah. Ya, dan kemudian kita mungkin suatu ketika kita masukkan kas itu kita masukkan ke pendapatan. Ya, ini juga salah. Jadi jangan sampai salah tempat ya. Jangan sampai salah menempatkan atau menempatkan kelompok akunnya. Nah, ini sudah sangat jelas ya rasa ya. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu akun atau rekening itu terbagi 2, akun real dan akun nominal. Akun real itu adanya di laporan neraca, akun nominal itu adanya di laporan laba rugi. Nah, akun real itu terbagi 3, ada aktiva, kewajiban atau liabilitas dan ekuitas. Nah, nanti aktiva itu terbagi lagi 5, ya ada lancar, investasi, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, aktiva lain-lain. Kewajiban terbagi menjadi 3, ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, utang lain-lain. Nah, kemudian ada ekuitas, ada ekuitasnya modal pemilik, modal saham, dan ada lagi yang lain juga. Nanti kalian bisa cari sendiri ya, yang termasuk ke dalam ekuitas itu apa saja, yang termasuk ke dalam kewajiban itu apa-apa saja ya, saya utang-utang ini ya, apa-apa saja, itu cari sendiri lagi. Nah, cari sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, kemudian nanti akun nominal kita cukup pahami. Oh, ternyata akun nominal itu terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Ya, penghasilan dan pengeluaran ini artinya. Jadi kan yang kita terima dan kita keluarkan gitu. Jadi di sini pendapatan itu terbagi 2 kelompok, ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional. Sedangkan beban juga terbagi menjadi 2 kelompok, beban operasional dan beban non operasional. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau kita sudah bisa memahami ya perbedaan penempatan di antara kelompok-kelompok akun ini. Seandainya nih, Kak, kami tuh udah paham nih tentang pembagian kelompok akun. Kira-kira apa lagi yang perlu kami tahu gitu ya, untuk bisa nantinya bisa menyusun laporan keuangan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu menentukan kelompok akun, ya, kita sudah tahu menentukan kelompok akun, kemudian kita harus mempelajari terkait dengan saldo normal akun. Jadi, ini juga termasuk hal yang sangat penting, kunci yang sangat penting juga. Jadi bukan hanya tadi saja, tapi ada juga yang perlu kita pahami biar jangan salah menyusun pencatatannya. Ya, jangan sampai kita melaporkan laporan keuangan yang salah juga. Nah, jadi apa itu yang perlu kita ketahui? Yang keempat ya, kunci yang keempat itu adalah tentang saldo normal akun. Jadi kalau kita sudah tahu kelompok-kelompok akun, ini ya kita sudah tahu nih kelompok-kelompok akunnya di mana saja dan apa saja, yang fungsinya juga apa saja, maka kita harus tahu posisi normal akun itu di mana ketika kita akan melakukan pencatatannya. Ya, ketika kita melakukan pencatatan jurnal misalnya, ya. Jadi kira-kira nanti kita letakkannya di mana? Kan kita sering dengar tuh ada kata-kata debit, ada kata kredit gitu ya. Nah, kira-kira itu bagaimana cara penentuannya, ya kan? Jangan dihafal. Saya bilang jangan dihafal, tapi cukup dipahami saja. Pahaminya gimana? Pahaminya begini. Intinya, saldo normal akun, ya ini dia, saya bagi begini, saldo normal akun itu
Ya, kalau dia aktiva berada di debit. Kemudian kalau dia kewajiban itu berada di kredit. Ada ekuitas berarti di kredit. Pendapatan itu di kredit. Ketika ada akun beban berarti di debit. Ketika ada akun Prive itu di debit. Ini adalah saldo normalnya. Ya, secara normalnya mereka ditempatkan di posisi ini, gitu ya. Jadi ada di debit, ada di kredit, ada di debit. Nah, jadi ingat aja, yang di debit itu apa saja? Yang di debit itu adalah aktiva, kemudian ada beban, dan ada price. Ya, ini kata kuncinya, gitu ya. Kata kunci saldo normalnya. Nah, sedangkan yang di kredit itu apa saja? Yang di kredit itu ada kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Nah, jadi kalau kita lihat tuh ada 3 dan 3, ya. 3 di kredit, 3 di debit. Nah, kemudian ketika kita sudah paham nih saldo normal akunnya, kita harus juga perhatikan ketika aktiva itu bertambah, maka kita akan meletakkan posisinya di debit. Tapi ketika ternyata harta kita itu berkurang, maka kita akan letakkan dia di kredit. Sebaliknya, ya. Jadi nanti tadi saldo normalnya di debit nih aktiva. Kemudian kita bertambah harta kita, maka kita letakkan di debit juga. Tapi tiba-tiba harta kita berkurang. Ya, misalnya kas kita melakukan pembayaran nih, jadi kas kita kan berkurang, maka kita letakkan di kredit. Kemudian apa lagi? Kewajiban. Kewajiban itu kalau bertambah kita letakkan dia di kredit, tapi kalau dia berkurang kita letakkan di debit. Misalnya saya melakukan utang, ya peminjaman uang ke bank. Jadi ada utang bank di situ. Nah, ketika saya bayar utang saya, maka saya akan letakkan dia di debit. Nah, ini dia kan berkurang utang saya, berarti saya letakkan dia di debit. Tapi ketika saya melakukan peminjaman, ini berarti utang saya akan bertambah. Dan ketika utang saya bertambah, maka saya akan letakkan dia di kredit. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Di sini kita bisa lihat kalau saldo normalnya itu ekuitas atau modal ini berada di kredit. Nah, ketika nanti kita menambah modal di perusahaan, kita mendapatkan penambahan modal, maka kita akan letakkan di di kredit. Tapi sebaliknya, ketika ternyata modal kita berkurang, ya, modal kita berkurang, mengalami pengurangan, maka ini nanti akan kita letakkan dia posisinya di debit. Kemudian apa lagi? Ada pendapatan. Pendapatan itu saldo normalnya adalah di kredit. Nah, ketika nanti kita mendapatkan pendapatan nih, penghasilan dari usaha kita misalnya, maka nanti pendapatan itu akan kita letakkan di kredit. Tapi ketika pendapatan kita ini berkurang, ya, ternyata mengalami satu pengurangan atau mengalami salah pencatatan gitu misalnya, kita mau mengurangkan pendapatannya. Nah, maka kita akan letakkan posisinya di debit. Ya, sama dengan penjualan ya, pendapatan dan penjualan sama. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apalagi ada beban. Beban ini saldo normalnya di debit. Nah, ketika nanti kita beban di perusahaan itu bertambah, ya katakanlah ada kita mau membayar listrik, ya misalnya katakan seperti itu. Nah, ini kan berarti akan ada biaya tambahan gitu ya, yang kita harus keluarkan gitu. Berarti ada beban yang harus yang bertambah untuk yang harus dibayarkan oleh perusahaan gitu kan. Nah, nanti kita letakkannya di debit. Tapi ketika nanti beban itu berkurang, maka kita letakkan di kredit. Mungkin saja beban itu bisa beri kredit karena adanya kesalahan pencatatan, kemudian ada pula ya biasanya tuh kesalahan pencatatan atau melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jadi ketika itu maka nanti ada yang namanya peletakan posisi akun beban itu di kredit ya. Nah, kemudian apa lagi? Prive ini saldo normalnya di debit ya, saldo normalnya di debit. Nah, ketika kita atau si pemilik perusahaan itu melakukan pengambilan uang yang ada di kas perusahaan, maka ini otomatis akan prive-nya akan bertambah. Pencatatan prive itu akan bertambah dan kita akan letakkan jadi debit. Nah, ketika kita prive itu, katakan ya, prive itu mungkin ada kesalahan pencatatan dan atau ya kesalahan pencatatan, maka kita atau penyesuaian misalnya, atau bisa juga penyesuaian atau koreksi misalnya, melakukan koreksi atas akun Prive. Nah, ini bisa nanti kita posisikan dia berada di kredit. Ya, jadi kalau dia ada yang melakukan pengambilan dana kas ya untuk keperluan pribadi si pemilik,
maka itu akan kita letakkan di debit. Tapi kalau kita misalnya terjadi suatu kesalahan pencatatan misalnya atau koreksi ya, itu itu akan kita letakkan nantinya ada di kredit gitu untuk melakukan penyesuaiannya. Nah, jadi ini adalah kunci yang keempat. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai salah dalam melakukan pencatatan. Ini biasanya kita temukan di jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, gitu ya, jurnal pembalik. Nah, jadi kalau kita sampai salah meletakkan ya, buku besar juga ya, buku besar. Jadi kalau kita salah dalam melakukan penempatan transaksi misalnya, terjadi kan transaksi itu ada melakukan pembelian mobil misalnya. Nah, kalau pembelian mobil kan berarti otomatis itu nanti aktivanya bertambah dalam bentuk mobil dan aktiva berkurang dalam bentuk kas. Nah, kita harus tahu, oh, berarti nanti yang di debit itu apa, yang di kredit itu apa. Nah, kalau tadi transaksinya seperti yang saya katakan, berarti yang di debit itu adalah mobil, yang di kredit itu adalah akun kas, ya kan? Nah, seperti itu. Jangan nanti terbalik, akun kasnya di debit, kemudian akun mobilnya di kredit. Nah, ini akan jadi satu kesalahan dalam melakukan pencatatan. Nah, kalau pencatatannya sudah salah, otomatis sampai ke belakang nanti laporan keuangannya juga akan dinyatakan salah. Jadi, makanya hati-hati. Dan ini harus sangat dipahami. Jangan dihafal, tapi dipahami. Kalau dihafal nanti takutnya ketika terdapat soal yang sedikit agak berbeda dari kebiasaannya gitu kan, nanti bingung sendiri. Ya, kalau misalnya soal ini kan bisa beraneka ragam bentuknya gitu, atau transaksi ini kan bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk gitu kan. Jadi kalau kita menghafal posisi-posisinya ini, maka nanti kita akan jadi pusing sendiri. Tapi dipahami saja, oh saldo norma aktiva itu kan letaknya di debit, kalau kewajiban kan di kredit, kalau ekuitas kan di kredit, kalau pendapatan kan di kredit, kalau beban di debit, kalau right di debit. Nah, udah pahami saja. Nah, nanti ketika kita menemukan transaksi, bagaimanapun bentuk transaksi itu dilakukan, maka kita tidak lagi bingung. Ini kira-kira letaknya di mana ya akunnya? Agak lagi seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah benar-benar memahami posisi saldo normal akun. Ya, jadi ini adalah kunci yang keempat. Dan ini harus benar-benar dipahami. Ya, jangan sampai tidak paham. Karena ini adalah kunci yang terpenting juga dalam penyusunan bahkan pencatatan transaksi. Oke. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir nih, kunci yang terakhir itu apa ya kira-kira? Nah, ini dia. Jadi, kalau kita sudah tahu posisi saldo normal akun, maka kita juga harus tahu bagaimana dalam menentukan kode-kode akun. Jadi, sebenarnya dalam menentukan kode akun ini ada macam-macam bentuknya. Jadi, ini tergantung lagi ya kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Kadang-kadang kita menemukan yang bentuknya seperti ini, 100 sampai dengan 199 itu kalau di Aktiva misalnya. Namanya kode blok. Jadi satu blok udah di blok ini ya, di satu blok ini ditentukan sebagai akun Aktiva, digunakan sebagai nanti nomor-nomor kode akun Aktiva. Kemudian nanti katakan kewajiban itu nomor kodenya dari 200 sampai 299 gitu ya. Jadi ini kembali lagi kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Ada juga yang pakai kode kelompok seperti ini. Ini kan kode blok. Nah, di sini kode kelompok. Nah, dia bentuknya kadang-kadang kita kan suka temukan nih, ya. Ini biasanya sering terjadi kita temukan di dalam transaksi atau soal-soal ya. Itu ada seperti ini, 111. Dan 111 ini bukan tidak ada maknanya, ada. Kenapa dibuat seperti ini ada maknanya? Ya, yang bisa katakan seperti ini, kas, ya, kas 111. Dan artinya apa 111 ini? Artinya itu yang satu pertama ini maknanya dia adalah kelompok aktiva. Ya, kelompok aktiva itu biasanya diawali dari angka 1. Nah, kemudian dia satu lagi. Nah, ini dikatakan sebagai golongan aktiva lancar. Ya kan tadi kan ada lancar, ada investasi, ada tetap gitu ya. Nah, ini dia kas ini termasuk ke kategori kelompok aktiva lancar, berarti dia dalam posisi pertama. Nah, kemudian ada lagi satu. Nah, ini jenis akunnya. Nah, jadi ini jenis akun nomor 1 dia.
kas ini paling tinggi, yang paling pertama, dia paling paling di atas itu biasanya kas ini. Karena ini adalah paling lancar, paling liquid ya, makanya dia letaknya di paling atas. Nah, ini dia seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya katakan lagi piutang usaha. Piutang usaha itu dia termasuk ke dalam kelompok aktiva. Kita buat lagi ya, tetap angkanya 1. Nah, di sini angkanya 1 juga. Kenapa? Karena dia tergolong ke aktiva lancar. Maka kita bikin piutang itu 1. Nah, kemudian ada lagi dia dibikin 2. Kenapa 2? Karena di dalam jenis akun dia itu termasuk ke dalam kategori yang kedua. Setelah kas biasanya yang liquid itu adalah piutang usaha juga, ya kan? Nah, seperti ini maknanya ya. Jadi ini semua ada makna-maknanya. Kalau utang itu biasanya diawali dari angka 2. Kalau modal atau ekuitas itu biasanya diawali dari angka 3. Kalau pendapatan itu diawali dari angka 4. Dan beban itu diawali angka 5. Dan ini juga tergantung lagi atau dikembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing perusahaan dalam menentukan kode akun yang mereka miliki di perusahaan. Tidak kita bisa menentukan ini harus ini enggak. Ini tidak ada standar khususnya, tapi yang pastinya biasanya seperti ini ya. Contoh-contohnya ada seperti ini. Dan ya biasanya itu punya makna masing-masing di perusahaan. Kadang-kadang nanti dia nomornya, nanti bisa jadi kas ini enggak nomor 1 atau gimana enggak, misalnya gitu ya. Ini ada tergantung lagi dari kebijakan perusahaan. Ada lagi bentuk yang lain, nanti digabung misalnya ada huruf juga dibikin gitu ya. Selain dia, ini kan angka semua, nanti dia ada huruf. Nanti kalau A berarti di sini A itu aktiva misalnya gitu. Nanti kalau B mungkin dia beban gitu. Jadi ada macam-macam bentuknya. Yang pasti sebelum melakukan yang pasti itu penentuan kode akun ini ketika ingin membuka sebuah perusahaan. Jadi sudah ditetapkan terlebih dahulu kira-kira nanti akun-akun apa saja yang akan ada di dalam kegiatan perusahaan ini. Nah, kemudian mereka akan nanti melabelkan kode akunnya langsung. Katakan akun-akun yang akan terjadi dalam perusahaannya adalah akunnya ada sebanyak 100 akun gitu lah. Nah, itu udah harus dilabeli langsung ya, apalagi kalau sudah pakai program, ya perusahaannya sudah pakai program sendiri, ya program akuntansi sendiri, maka itu nanti otomatis tinggal hanya memasukkan kode akun saja, kemudian nanti akan nge-link ke seluruh laporannya. Nah, tidak lagi mengetikkan, mungkin kalau pakai program itu tidak lagi pakai mengetikkan kas gitu, enggak. Tapi langsung kode kas itu apa? Oh, kode kas itu 111, maka mereka akan langsung mengetikkan 111. Dan nanti itu otomatis akan akun itu akan muncul sendiri di laporan keuangannya gitu ya. Jadi ini macam-macam bentuknya. Tapi dan ini juga harus dipahami ya, harus dipahami juga walaupun memang kebijakan nanti ada di tangan perusahaan, tapi ini kita juga harus pahami ya apa bagaimana kalau kode-kode akun itu atau ya kode nomor akun ya, itu seperti apa saja bentuknya dan fungsi-fungsinya itu seperti apa. Dan ini nanti biasanya kita akan temukan ya di di buku besar tuh dibutuhkan kode akun, kemudian di neraca juga dibutuhkan kode akun. Jadi memang harus ditentukan di awal pembentukan suatu perusahaan. Jadi programnya itu sudah tersedia ya nomor-nomor kode akunnya, dan ketika ingin melakukan pencatatan kegiatan yang terjadi dalam perusahaan itu sudah tidak lagi mengetik secara manual, tapi cukup memasukkan kode akunnya saja. Oke, baik sahabat BMR dimanapun berada, jadi ini ada 5 kunci dasar yang memang harus dipelajari, dipahami betul-betul dan dikuasai oleh seorang anak akuntansi, ya seorang jurusan akuntansi atau anak akuntansi atau siapapun yang mungkin sedang mempelajari atau ingin mempelajari yang namanya ilmu akuntansi. Yang pasti 5 kunci dasar inilah yang akan menentukan laporan keuangan kita itu nantinya akan benar atau tidaknya. Ketika kita salah dalam menentukan kode akun, maka nanti akan susah ya, akan dinyatakan tidak valid nanti ini data-data yang kita disusun. Apalagi kalau misalnya kita salah dalam menentukan penempatan saldo normal akun. Yang seharusnya di debit kita bikin di kredit, yang seharusnya di kredit kita bikin di debit. Nah, ini akan jadi berabe. Jadi harus hati-hati, harus benar-benar dipahami. Ini dipelajari aja terus. Saldo nomor akun ini pelajari, pahami secara
seksama gitu ya. Bagaimana sih dalam penentuannya gitu kan. Kalau kita mau melakukan pencatatan jurnal itu, maka ini harus kuat kita, pemahaman tentang ini harus kuat. Dan pemahaman kelompok-kelompok akun ini juga harus betul-betul bisa dikuasai juga. Ini sudah jelas ya, saya rasa ini gampang kalau kita bisa memahami ya, apalagi kalau misalnya laporan keuangan, oh kalau laba rugi berarti nanti masuk kelompok akun ini saja. Kalau nanti muncul laporan neraca berarti nanti yang masuk itu kelompok akun ini saja. Nah itu dia. Tapi nanti yang di dalam Aktiva Lancar ini apa-apa saja akunnya dicari sebanyak-banyaknya, dipelajari, dipahami apa-apa saja ya termasuk di sini. Jangan sampai salah. Nanti yang seharusnya dia masuk ke dalam Aktiva tetap kita masukkannya ke Aktiva Lancar. Nah, ini salah. Nanti seharusnya dia masuknya di Aktiva tidak berwujud, tapi kita justru masukkannya ke kelompok Aktiva Lancar. Ini juga salah. Walaupun nanti misalnya nominalnya memang jumlahnya total aktifanya itu benar ya jumlahnya, tapi kalau penempatan peletakan kelompok-kelompok akunnya ini salah, maka ini juga akan dinyatakan salah. Karena pakan akuntansi itu memang harus benar-benar detail, ya, harus teliti. Jangan sampai terjadi kesalahan. Ya walaupun memang pasti akan ada yang namanya kesalahan. Tidak ada yang manusia yang sempurna gitu kan. Tapi usahakan. Ya ini makanya ketika salah berarti harus dilakukan perubahan gitu ya, harus dilakukan perubahan, dan perubahannya itu juga tidak bisa sembarangan. Tidak nanti ketika ditemukan ada kesalahan pencatatan posisi, nah kita langsung hapus tipu gitu, kita ganti, nggak bisa, tidak boleh, apalagi kalau sudah dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan kemudian ditemukan ada kesalahan pencatatan, maka itu tidak boleh hanya tinggal ditipu, tapi harus ada pencatatan ulang yang dikenal dengan kata pencatatan itu apa namanya, jurnal koreksi, dilakukan jurnal koreksi dulu. Jadi tidak boleh sembarangan kita itu menghapus, kecuali sebelum dilaporkan bisa. Ya, sebelum kita laporkan bisa saja kita melakukan penggantian nominal gitu ya. Tapi ketika kita sudah melaporkan laporan keuangan itu, apalagi sudah diaudit gitu, itu tidak boleh sembarangan kita menghapusnya begitu saja. Oh iya, salah, angkanya seharusnya 3 juta tapi saya bikin 300.000, itu nggak boleh. Itu harus memang dilakukan secara prosedur, bagaimana cara melakukan yang namanya penggantian atau koreksi data-data yang mungkin dinyatakan atau ditemukan kesalahan gitu. Oke. Kemudian saya ulangi lagi, yang pasti macam-macam multitransaksi itu wajib juga harus dipahami. Jangan sampai nanti seharusnya dia itu data transaksinya dilakukan secara kredit, kita bikin dia secara tunai. Ya, kalau mungkin transaksinya dalam bentuk soal mungkin gampang, tapi kalau dalam bentuk bukti transaksi ketika di lapangan, kalau kita tidak paham ya makna dari macam-macam bukti transaksi itu, nanti seharusnya di kredit kita bikin di tunai. Ini akan salah nantinya. Jadi hati-hati, betul-betul harus dipahami macam-macam bukti transaksi. Nah, kalau yang tadi saya katakan, ya kalau kita sudah pahami semua yang tadi itu, maka nanti otomatis kita bakal tidak susah dalam menyusun laporan keuangan. Kenapa? Karena kita sudah memahami, kita paham bukti transaksi, kita paham kelompok akun, kita paham posisi norma akun, kemudian kita paham kode akun. Nah, ketika semuanya sudah kita pahami secara sepenuhnya, ya, baik itu sebagai seorang pemula atau sudah ya bagi pemula yang baru belajar tentang akuntansi atau yang sudah belajar tentang akuntansi. Ya, ketika kita sudah memiliki penguatan ya, pemahaman tentang yang tadi saya katakan, maka tentu sangat mudah bagi kita nantinya untuk melakukan penyusunan laporan keuangan di perusahaan. Oke? Jadi, sahabat BMA dimanapun berada, 5 kunci dasar yang perlu kalian pelajari tentang akuntansi itu adalah ini. Ya, jadi hanya ini saja yang perlu kalian pahami secara secara betul-betul gitu ya. Ketika sudah betul-betul dipahami, saya yakin tidak akan ada yang kesulitan lagi dalam melakukan penyusunan dan pencatatan laporan keuangan. Oke? Baik, saya rasa demikian penjelasan yang akan saya sampaikan pada kali ini ya terkait dengan info akuntansi. Nantinya akan saya jelaskan kembali ya info-info terkait akuntansi lainnya.
yang bisa menjadi menambah wawasan atau menambah pengetahuan sahabat-sahabat BMA dimanapun berada, termasuk bagi adik-adik sahabat BMA yang mungkin masih pemula atau masih baru memahami atau baru mempelajari tentang ilmu akuntansi. Oke, baik. Saya tutup pertemuan penjelasan hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.